Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai apa, Bang? Bezanya itu tenaga dalam Heeh. dengan asma hirzi. Ya. Oke. Jadi kalau tenaga dalam itu adalah menarik energi alam. Nah, mereka meyakini bahwa alam itu ada auranya, ada energinya terus ditarik. Ya, begitu. Kalau asma al-hirzi itu kita nggak menarik energi alam, tapi apa? Kita mengolah energi Al-Quran yang kita baca, yang sudah ada di dalam badan, ya, kita pancarkan keluar, begitu. Bukan menarik energi alam. Nah, jadi kita mengolah energi bacaan ayatul hirzi yang kita baca itu sambil olah nafas, gitu. Jadi yang kita olah itu bukan menarik energi dari luar ke dalam, tidak, tetapi mengolah energi bacaan ayat ruqyah yang kita baca itu, ayat hirzi itu, dengan olah nafas. Jadi bukan menarik energi alam, tidak. Nah, itu bedanya asma al-hirzi dengan tenaga dalam gitu. Kemudian cara memancarkannya pun berbeda. Kalau tenaga dalam dia pakai nafas saja, nggak ada bacaan apapun gitu ya. Nah, kemudian kalau asma al-hirzi itu ketika meruqyah kita sambil tahan napas. Itu maksudnya olah nafas tuh kayak gitu. Untuk apa fungsinya? Untuk memancarkan bacaan ayatul hirzi yang sudah ada di badan kita. Asbab kita itu membaca hari-hari, asbab kita minum air ruqyah ayatul hirzi itu, nah, kita pancarkan keluar dengan cara apa? Tahan nafas. Nah, mengalirkan ke misalnya kalau isyarah satu mengalirkan ke jari, dikeluarkan, dipancarkan gitu. Ataupun kalau isyarah dua memancarkannya ke telapak tangan begitu. Nah, kalau ruqyah syariah kan dengan tiupan aja itu, dengan bacaan suara, terapi suara ya, dan dengan tiupan ataupun tepukan gitu kan. Nah, kalau kita asma al-hirzi itu ruqyah syariah dikombinasikan dengan olah nafas, yaitu dengan pancaran energi. Itulah makanya kita pun juga insya Allah boleh mengesan energi ya. Ini bukan tilik atau terawangan yang dilarang dalam Islam, tidak. Itu untuk mengesan energi saja. Di mana ada jin di badan kita itu, di mana di badan pesakit, kita bisa kesan. Terus bisa narik jin. Nah, itu bukan perkara yang luar biasa ya. Kenapa jin itu mudah ditarik? Ketika sudah tahu ketika kita sudah tahu tekniknya, kaidahnya, itu menarik jin itu ya kalau Allah izinkan mudah saja, karena yang menarik Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Yang kedua, kenapa jin itu jadi bisa ditarik? Karena jin itu bersifat halus ya. Jadi jin itu dia sangat sensitif terhadap kata-kata ya, terhadap kata-kata. Nah, makanya ketika kita cakap ya Allah bakar ya Allah, itu jin terasa terbakar gitu. Karena jin itu sensitif terhadap kata-kata, dan juga yang kedua sensitif terhadap energi. Nah, terutama energi cahaya, terutama energi bacaan ayatul hirzi, bacaan ayat-ayat ruqyah yang lain ya. Sensitif terhadap bacaan ayat-ayat Quran yang memang diniatkan untuk meruqyah, begitu ya. Nah, jadi seperti itu bedanya tenaga dalam dengan asma al-hirzi. Itu makanya kita memakai tenaga Quran, bukan tenaga alam, bukan tenaga jin apalagi. Nah, kita nggak guna tenaga jin. Jangankan kok jin numpang ya. Kita itu dari awal ketika kita baca ayat hirzi itu, sebelum baca hirzi itu kan sudah niatkan, ya Allah, dengan barokahnya Al-Quran jadikan ayat hirzi yang saya baca ya Allah jadi asbab supaya Engkau meleburkan, menghancurkan semua sihir, semua jin yang ada di badan kami, yang menyerang kami, sama ada di badan maupun di luar badan. Nah, itu jin-jin nggak mau masuk lah di badan kita. Niatnya aja kita kayak gitu, untuk meleburkan jin, ya kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi nggak ada bandingannya. Ini kan mukjizat Al-Quran gitu ya, mukjizat Al-Quran. Nggak ada bandingannya dengan tenaga dalam. Yang tenaga dalam itu terbatas ya. Nah, tenaga dalam itu terbatas. Nah, dia ada batasnya. Tapi kalau mukjizat Al-Quran kan tidak ada batasnya. Jadi begitu ya sahabat semua. Nah, apalagi jin pun juga jelas ada batasnya juga. Merawat orang
jin dengan jin yang nggak akan berhasil. Keluar mulut buaya, masuk mulut harimau, ya kan gitu. Nah, ketika dia punya jin khodam, ternyata dia yang dirawat jin jin sihirnya lebih banyak atau lebih kuat, lebih sakti. Wah, akhirnya dia yang tumbang, perawatnya yang tumbang. Makanya ada istilahnya itu ketika merawat, ketika datang ke tempat perawat terus perawatnya itu bilang, wah ini kuat ini, saya nggak berani merawat. Nah, berarti dia tahu itu, berarti Kapal. dia memakai khodam itu. Nah, umumnya seperti itu ya. Wah ini nggak berani nih saya. Baru belum diruqyah, belum dirawat, tapi dia udah datang sendiri. Wah ini jinnya besar nih. Dia kalau melihat sesuatu itu, wah berarti dia merawat menggunakan khodam. Begitu ya. Insya Allah. Gitu aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.